Minggu Ahad pagi ini saya selalu berusaha untuk datang. Ya, syukur Ibu. Sehingga tidak ada alasan apapun, saya pasti usahakan untuk datang kemari. Ada 3 pertanyaan Ustadz. 1 mengenai sholat jamaah, menjamak sholat Ustadz. Jadi kalau saya pas bekerja sore hari itu menjelang maghrib dan isya, itu karena jarak pekerjaan saya dengan rumah itu 12 km, itu kalau maghrib kemudian saya jamak dengan isya, itu apa ada tuntunannya? Itu yang masih menjadi ganjaran saya. Yang kedua, masalah ini Ustadz, di keluarga saya yang masuk di MTA itu baru hanya saya dan keluarga dan anak-anak saya. Sementara orang tua saya itu juga karena kondisinya sudah sepuh dan sering mendengarkan radio, saya minta untuk selalu mendengarkan radio, itu sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, hanya karena saya itu bersaudara kan banyak Ustadz. Saya itu 13 bersaudara. Nah, kemudian adik-adik saya dan mbak-yu saya itu masih menjalankan kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyang dahulu kala. Jadi misalnya masih menjalankan ada yasinan dan sebagainya. Nah, saya ini kan merasa bertanggung jawab Ustadz, karena setelah saya mengikuti apa yang Ustadz sampaikan semuanya, itu kan saya ingin mengajak saudara-saudara saya untuk tidak menjalankan hal itu. Nah, ini yang masih jadi PR saya, yang belum bisa saya lakukan, karena saya khawatir nanti saudara-saudara saya itu tidak mau. Nah, dan saya tidak ingin memaksakan kepada mereka. Itu bagaimana supaya saya itu, kalau Ustadz selalu mengatakan kalau jadi lebah itu harus bermadu. Nah, ini kan kayaknya kok tidak ada hasilnya kalau saya mengaji, kok tidak saya tularkan begitu ya, untuk mengarah kepada jalan yang lurus. Terus caranya bagaimana? Sementara kalau saya ketemu dengan saudara saya itu paling cepat itu hanya 1 tahun sekali Ustadz, pada saat Lebaran. Karena kebanyakan mereka itu di luar kota. Itu yang kedua. Yang ketiga, di tempat saya bekerja, saya berusaha untuk menyampaikan apa yang Ustadz sampaikan kepada para mahasiswa saya. Nah, alhamdulillah mahasiswa saya itu juga mau mendengarkan dan tahu Pak Ustadz Sukino itu siapa. Nah, namun di antara teman-teman saya bekerja itu masih banyak yang menjalankan ya itu tadi, seperti nenek moyang zaman kuno ya. Nah, oleh karena itu saya kan sudah tidak mengikuti kalau mereka ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, saya sudah tidak ikuti semua. Itu sudah saya buang semua. Nah, suatu saat kemarin pada waktu hari Senin saya masuk bekerja, saya ditanya oleh teman saya, "Loh, Ibu Uza itu ikutnya di MTA ya?" "Ya," saya bilang gitu. "Ada apa?" Saya bilang gitu. Ya, saya terus jengkel toh Pak. Nah, karena itu menyangkut akidah. Terus, "Loh, MTA itu kan aliran sesat toh Bu?" "Loh Bapak kok bisa bilang aliran sesat? Wong yang meresmikan saja Pak SBY loh Pak." Saya bilang gitu. Coba Bapak itu dilihat, didengarkan coba radio Persada, itu tolong didengarkan. Teman-teman saya beritahu semua, dengarkan radio Persada MTA. Itu sangat bagus, nanti mengajak panjenengan untuk ke surga. Saya bilang begitu. "Itu aliran sesat Bu." "Ah, jangan bilang begitu ya. Kemarin itu Pak Busro Mukodas saja datang loh." Saya bilang gitu, itu KPK datang. Jadi tokoh-tokoh negara itu mengakui keberadaan MTA. Kenapa Bapak masih seperti itu terhadap MTA? Nah, saya dengan seperti ini, ya malah saya dikucilkan teman-teman saya Pak.
temannya. Sudah. Ya, ya, maaf Ustaz. Ya ngapura Ustaz. Tapi saya juga senang Ustaz. Saya tetap mencari teman di sini. Tiap minggu saya tetap datang supaya saya dapat teman banyak Ustaz. Itu saja dari saya Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu ini perjuangannya sudah sangat hebat. Dari Semarang karena merasa tidak bisa ikut di cabang atau gelombang karena waktu kerja, dia merutinkan diri datang ke Solo. Semarang Solo berapa kilo? Dan terus datang terus. Padahal yang dekat-dekat saja nggak mau. Banyak yang dekat-dekat itu nggak mau datang ke sini, cukup wis tak ngrungokke kok ngomah wae dengan radio itu ada. Ya. Karena tidak bisa mengerti, tidak tersentuh berapa banyak kebaikan yang diperoleh. Nah, tapi ibu harus memperhatikan pelajaran-pelajaran yang disampaikan di sini dengan hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan. Ya, jangan hanya rajin datang, tapi pelajarannya kurang dihayati. Harusnya ibu sekarang dikucilkan. Dikucilkan karena apa? Nah, merasa dirasakan oleh teman-temannya ini tidak umum. Dan hadis Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba. Bahagia kamu orang yang dikatakan tidak umum karena melaksanakan tuntunan agama itu. Karena siapa yang dimaksud al-ghuraba? Kata Nabi, alladzina yuhyuna ma amatanas min sunnati, atau alladzina yuslihuna inda fasatin nas. Jadi orang yang menghidup-hidupkan sunnah Nabi ketika sunnah Nabi sudah mulai dimatikan orang, ditinggalkan orang. Atau orang yang melakukan kebaikan dikala orang sudah suka kepada kerusakan. Ya, karena ibu dikatakan aliran sesat tadi karena apa? Tidak sesuai dengan umumnya yang ada di kantor pekerjaan ibu itu. Umumnya begini tidak mau lah, itu beda karo kancane dianggap sesat. Lah ini orang yang berbahagia. Harusnya kalau saya dikucilkan karena saya ngaji, tertanam perasaan berbahagia, saya berbeda dengan yang lain-lain. Gitu. Perbedaannya karena saya mengikuti ke jalan yang lurus, dan yang lain cuma walaupun ngaku Islam cuma ikut umumnya saja. Sedang Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kalau kamu beragama hanya mengikuti kebanyakan umumnya orang di muka bumi ini, yudilluna an sabilillah, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Karena kebanyakan manusia di dalam beragama itu hanya berdasarkan prasangka, dzon, kira-kira, barangkali, mbok menawa gitu loh. Iyattabi'una illa dzanna. Jadi hanya barangkali, mbok menawa ngene iki bener, mbok ngene iki apik, mbok ngene ganjarane gede. Itu tidak ada dasar, dasarnya hanya kira-kira. Wa in milayah rusun, dan kebanyakan mereka berbuat dosa. Ya, kalau punya teman orang duwe kanca di sekolah ndak masalah, wong teman kalau ibu punya hutang ya kancane ora melu nyauri. Ibu sakit temannya tidak ikut mengobati, kan itu kan? Ya buat tuannya Allah. Ya sudah, Allah menjadi teman kami di mana saja, Allah menyertai kita. Kalau sudah merasa disertai Allah, sehingga dirinya terbentengi dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kalau merasa ditemani Allah, di mana aja merasa berani untuk berbuat kebaikan walaupun di tengah-tengah masyarakat yang kerusakan masyarakat ini. Nah, itu harusnya merasa berbahagia, tidak usah kecil hati. Nanti Allah akan mencarikan teman yang baik-baik. Bisa di hadapan Allah itu ya sendiri-sendiri kok.
Ya, dimintai pertanggungan jawab kita itu sendiri-sendiri, tidak boleh saling tolong-menolong. Apalagi untuk temannya, wong udara aja nggak bisa, apalagi mengharapkan pertolongan dari temannya nggak bisa. Dan itu ibu harusnya berbahagia. Dah, kuatkan itu. Selama saya melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah, kamu boleh suka, boleh tidak suka. Ya, disuka atau tidak disuka oleh manusia bagi saya sama saja. Tetap akan jalan yang lurus. Kamu senang atau tidak senang, harus punya pendirian begitu. Insya Allah kalau ibu tetap berpendirian, nanti orang-orang yang sekarang ini mengabaikan apalagi mengucilkan, nanti akan berpikir, baru dia nanti akan merasa, oh bahwa ini yang benar, gitu nanti akan merasa. Gitu ya, mudah-mudahan ibu bisa istiqomah untuk ngaji, bisa istiqomah mempertahankan diri walaupun sedang dikucilkan, disendiri oleh temannya, tapi merasa selalu dekat dengan Allah. Itu orang yang berbahagia. Oke, sudah? Terima kasih. Jamak sholat dulu. Oh iya, jamak sholat boleh. Kalau memang jarak dari rumahnya jauh tempat kerjanya, dijamak, dikosor boleh. Tidak hanya dijamak aja, dikosor pun boleh. Dijamak, waktunya dikumpulkan, dikosor, rakaatnya diringkas. Jadi boleh itu. Kalau memang jarak tempuhnya